Nggak ada. Mana ada cerita miliaran-miliaran itu, ratusan miliar di rekening itu, nggak ada. Mana ada cerita ribuan rumah dibangun oleh Baitul Mal? Nggak ada. Jadi bagaimana kontribusinya? Alhamdulillah ada kan? Apa mau dibubarkan? Gara-gara zakat gaji yang dipungut? Ya silakan. Pertanyaan keempat. Jadi ini mungkin sesi terakhir ya. Baik, emas dan perak, apakah harus dibayar dalam bentuk bendanya, naturalnya, atau boleh dibayar dalam bentuk qimahnya, nilainya, kan seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya bolehkah, ya tentu saja tidak ada masalah kan. Idealnya kan bayarnya dari barangnya, idealnya barangnya yang dibayar. Seperti pertanian, barangnya yang dibayar. Seperti emas, barangnya yang dibayar. Seperti peternakan, barangnya yang dibayar. Nah, tetapi kalau kita tidak membayar dengan barangnya, maka mengukur nilainya. Nah, siapa yang berpendapat boleh ini? Dari dulu Imam Abu Hanifah telah membolehkan ini, membayar dalam bentuk qimah. Hebatnya lagi, bukan sekedar membayar zakat mal, bahkan zakat fitrah pun dibolehkan. Zakat fitrah yang agak sensitif itu dibolehkan bayar dalam bentuk nilai, pakai peng. Jadi nggak mesti dalam bentuk barangnya, nggak bentuk kurmanya, nggak mesti dalam bentuk gandumnya. Kalau beras cuma di Aceh kan, atau di Indonesia karena makan beras. Baik, jadi tidak ada masalah. Yang penting nilai. Kemudian zakat kan harus disalurkan menjadi saldo 0 rupiah. 0 rupiah itu ideal. Kalau zakat yang dipungut oleh lembaga tentu beda dengan zakat yang dikelola sendiri. Kalau dikelola sendiri itu bisa 0 rupiah, langsung bisa 0 rupiah. Berapalah zakat yang kita punya untuk satu orang muzaki. Tapi ketika zakat itu dikelola oleh sebuah lembaga, dan lembaga ini adalah lembaga besar, tidak mungkin 0 rupiah. Kita kasih rupiah karena kita tinggal di sini kan. Nggak mungkin menjadi 0 saldo. Baitul Mal dalam Islam yang bukan hanya mengelola zakat tetapi menjadi sumber pendapatan seluruh negara. Ada sebuah Department of Zakah di dalamnya. Nggak akan zero juga. Karena seluruh zakat masuk ke situ. Tapi perencanaannya bagus, manajemen pengelolaannya bagus, telah terpetakan dari awal. Nggak habis juga, karena setiap saat zakat masuk. Setiap saat zakat masuk, hari-hari masuk zakat. Jadi tentu dia tidak akan bisa habis. Tapi kalau zakat yang dikelola sendiri wajib habis. Ya, maka itulah yang terjadi di lembaga zakat. Dan yang penting harus dibedakan. Ini nggak habis karena apa nih? Karena nggak bisa kelola, atau memang karena banyak duit. Umpamanya uang cuma 20 miliar, kalau udah bagi KB. Berarti dia nggak profesional dalam mengelola. Uangnya sedikit tapi tidak habis tersalurkan. Ada masalah dalam manajemen pengelolaannya, khusus pada manajemen penyalurah. Apalagi di Aceh, maaf, Anda tidak tanya tadi, zakat sudah masuk PAD. Zakat di Aceh sudah masuk PAD yang harus mengikuti aturan PAD. Harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 17 Undang-Undang Keuangan, harus tunduk pada sejumlah peraturan Permendagri ya, Menteri Dalam Negeri, karena zakat telah masuk PAD. Tetapi yang ingin dibedakan di sini adalah kalau tidak mampu menyalurkan karena ketidakprofesionalannya dalam mengelola, jangan mengambil alasan pembenaran. Oh, karena ini zakatnya banyak. Tapi kalau profesional walaupun banyak tetap bisa disalur. Ya, seperti itu. Kalau zakat pribadi memang harus zero lah. Jadi di lembaga zakat ini kan setelah kelola zakat di belakang datang inspektorat periksa. Karena zakat sebagai PAD. Di belakangnya datang BPK audit. Itu di Aceh itu masalahnya. Nah, jadi kalau dikelola dengan cara yang tidak sesuai aturan negara itu akan menjadi masalah bagi pengelola. Dan ini yang membedakan dia Aceh dengan daerah lain di Indonesia. Karena zakat masuk PAD ya. Nah, jadi silahkan saja yang mengelola sendiri, memang wajib 0 lah. Tapi yang dikelola oleh lembaga itu tidak mungkin menjadi 0 rupiah
dalam, kalau jumlah zakatnya adalah jumlah zakat yang dalam parti besar ya. Kemudian bagaimana distribusi zakat untuk gharimin pada masa Nabi dan pada masa sekarang? Ya, kalau kita lihat makna daripada wal gharimin ya, sifat orang-orang yang berhutang yang dimaksud di sini, wafi gharimin itu pakai fi, sebagaimana riqab pakai fi. Di awal yang pertama pakai lam, innamas shadaqatu lil fuqara, wal masakin pakai li, wal amilina 'alaiha pakai li, wal muallafati quluhum pakai li. Kedepannya pakai fi. Fir riqab pakai fi kan? Gharimin pakai fi. Waw atafnya. Sabilillah pakai fi, ibnu sabil pakai fi. Apa bedanya? Lam pertama lit tamlik, untuk dipermilikkan kepada 4 senih pertama. Tak boleh kalau tidak dipermilikkan. Fi untuk 4 kelompok kedua bukan makna kepemilikan, tapi untuk makna kemaslahatan. Karena itu zakat untuk gharimin bukan diberikan kepada orang yang berhutang, dibebaskan hutangnya. Dibebaskan hutangnya. Ya. Dan hutang itu dibagi 2. Pertama, dia berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu dalam fikih klasik begitu. Kedua, dia berhutang untuk kepentingan orang lain. Karena ada orang yang terancam, lalu dia berdiri di tengah sebagai penyelamat orang yang berhutang tadi. Dia pun harus berhutang untuk menyelamatkan orang ini. Itu contoh-contoh yang diberikan di dalam fikih klasik lah. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya dan orang yang berhutang untuk kepentingan orang lain. Sudah. Sekarang dicoba kembangkan makna gharimin itu seperti apa? Sebelum sekarang. Dalam perspektif ulama tafsir, gharimin juga diberikan kepada orang yang terkena bencana alam. Bisa dirujuk misalnya kepada di tafsir Rashid Ridha Al-Manar. Ya, bisa dirujuk di At-Tabari. Itu fi Dhilalil Quran, bahwa penyaluran senih gharimin boleh untuk orang yang kena bencana alam. Bencana alam dianggap masuk ke dalam kategori gharimin. Ya. Jadi itu tuh dalam perspektif ulama tafsir. Nah, sekarang mulai dikembangkan. Siapa yang kembangkan sekarang? Misalnya ulama kontemporer. Yusuf Al-Qaradawi, dia mencoba menyinggung pendapat Ismail Syahatah. Dia mencoba menyinggung pendapat Abdul Wahab Khalaf. Dia mencoba mengadop pendapat Muhammad Abu Zahra. Dia mencoba, kemudian diambil pendapat ini oleh Al-Qaradawi dalam fiqh zakahnya, diambil lagi oleh Profesor Mahmud Zuhdi di Malaysia. Apa yang ingin dikatakan? Gharimin selain daripada yang tadi kepada orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya dan kepentingan orang lain, bisa dipahami gharimin adalah orang yang perlu diberikan karena dia berhutang untuk membebaskan hutangnya, dan satu lagi adalah gharimin yang perlu dihutangkan. Yang ditambah yang kedua nih, ya ulama tadi, gharimin yang perlu dihutangkan. Kalau tadi kan dia dibebaskan hutangnya. Kalau ini yang kedua, gharimin yang perlu dihutangkan. Contohnya apa? Dia kan semua dikait dengan kemiskinan kan? Cuma berapa 2 sini saja yang nggak dikait kemiskinan. Ada orang yang butuh modal, ya diberikan modal dia, ya karena dia perlu dihutangkan dan dia diwajibkan bayar. Ini gharimin kelompok kedua, dan tidak boleh dari seni fakir miskin. Ya, tidak boleh dari seni fakir miskin. Kan dia punya seni sendiri dia. Walaupun tadi kondisinya dikait dengan kemiskinan, tapi dia tidak termasuk ke dalam kategori orang fakir. Dia tidak termasuk dalam kategori orang miskin. Jadi untuk orang miskin tidak boleh dihutangkan karena jatah dia. Innamas shadaqatu lil fuqara, jatah dia. Memang milik dia. Tidak mungkin dihutangkan. Tapi untuk gharimin boleh dihutangkan untuk dibebaskan hutangnya. Yang ditambah sekarang untuk mereka yang perlu diberikan pinjaman. Ini pendapat yang kontemporer, tapi tidak banyak yang ikut. Al-Qaradawi sendiri melemparkan pendapat ini dalam buku beliau, tapi beliau sendiri tidak membahasnya secara detail tentang kebolehannya.
Jadi yang update atau yang baru bagi kita adalah ada orang-orang yang perlu dihutangkan. Baitul Mal bagaimana? Baitul Mal tidak pakai pendapat yang perlu dihutangkan, ya, yang disebut tadi. Tapi Baitul Mal menyalurkan senih gharimin kepada orang-orang yang kena bencana alam. Yang ditambah oleh Baitul Mal selain dari kena bencana alam adalah bencana kemanusiaan. Itu dianggap gharimin. Itu dalam keputusan Dewan Syariah. Berarti ijtihadnya Dewan Pengawas Syariah. Contohnya apa? Diberikan kepada orang-orang Palestina. Ya. Diberikan kepada pengungsi Rohingya. Ya. Bencana kemanusiaan. Kalau ke Palestina itu ada dua, yang ada yang diberikan dalam bentuk sabilillah, ada yang diberikan dalam bentuk gharimin atas makna bencana kemanusiaan. Rohingya atas nama bencana kemanusiaan. Kalau bencana alam kan jelas ya, banjir, kebakaran dan sebagainya. Tapi bencana kemanusiaan seperti tadi. Jadi seperti itu tentang penyaluran zakat pada masa dulu, pada masa sekarang, khusus dari senif gharimin. Yang paling menarik, gharimin itu tidak dipahami orang yang punya hutang tanpa dikaitkan dengan dia masih punya harta. Contohnya konsep Imam Abu Hanifah. Baru disebut gharimin apabila dia tidak memiliki harta satu nisab di rumah. Umpamanya seseorang punya hutang, pada hutang 10 juta, hutang 10 juta, irmoh na panda umpamanya. Ya seperti itu. Dan rumahnya rumah standar, rumah ini ya katakan. Tapi maaf ya, bukan rumah ini. Dia punya uang, dia punya hutang 10 juta atau dia punya hutang 50 juta. Tapi Avanzanya berapa harga? 200. Rumahnya berapa harga? Ada kebun lagi, ada sawah lagi. Ini bukan gharimin. Jangan datang ke Baitul Mal bilang saya gharimin. Dulu ada datang ke saya tuh waktu tahun 2014, 2013. Dia ngancam, saya berutang 15 juta nih. Kan setelah kita pelajari orangnya, nggak layak jadi gharimin lah secara konsepnya. Saya akan buat di koran ini, Baitul Mal tidak mau kasih zakat gharimin. Ini ayatnya ini. Ya kan? Ini ayatnya nih. Ya muat aja di koran. Saya jawab, ya sudahlah, kalau Bapak mau muat di koran, silakan muat di koran. Muat aja. Ternyata nggak berani juga dia muat kan. Jadi yang ingin kita sampaikan, gharimin itu boleh dibuat parameternya. Siapa yang masih punya harta senisab zakat, itu bukan gharimin. Karena dia masih menggunakan hartanya untuk melunasi hutangnya. Oke, baik. Kemudian yang kedua dari Riza, uang kertas ketika dikonversi. Jadi ini memanglah uang giral ya. Fiat money tidak memiliki nilai intrinsik. Dia nilai intrinsiknya satu lembar merah 100.000 mungkin harganya sekitar 500 rupiah. Karena tidak punya nilai intrinsik. Nilai intrinsik ada di emas. Ya kan? Tetapi ini kan tidak dipakai. Lalu pertanyaannya, ketika kita konversi emas yang mau kita bayar zakat ke rupiah yang fiat money tadi, yang uang giral tadi, yang bukan hanya potensi untuk inflasi, memang setiap saat inflasi, rupiah kan sesuai inflasi, ya kan? Karena terlanjur pakai rupiah, kan begitu. Apakah di sini ada masalah dengan riba? Ini pertanyaannya. Ada nggak masalah dengan riba? Ya. Jadi mungkin begini jawaban saya. Bisa mungkin ada pendapat orang yang mengatakan itu ada mengandung ribanya, ya kan? Tetapi kalau menurut saya, ketika kita bayar zakat, waktu kita bayar kita konversi itu kan tidak ada masalah karena yang kita bayar adalah nilai. Umpamanya yang harus kita bayar adalah 2,5 gram dari 100 gram kan zakatnya 2,5 gram. 2,5 gram mau bayar kapan? Jatuh haul hari ini, jatuh haul. Cari nilai uang hari ini. Karena kita di sini yang bisa dimanfaatkan adalah rupiah, yang bisa diterima oleh masyarakat mustahik adalah rupiah, konversi ke rupiah hari itu. Ketika hari itu dikonversi 2,5 gram emas, maka nilai itulah yang dikasih kepada mustahik. Kan tidak ada masalah.
Dalam hemat saya lah, karena kalau itu dianggap masalah, masalah lah semua. Kan semua zakat dibayar dalam bentuk uang. Bahkan zakat emas sendiri, yang orang simpan-simpan emas itu datang ke kantor atau dia kemana, atau dia mau bayar kepada siapa, kan dibayar dengan uang. Itu mak-mak yang simpan emas tuh, bayarnya pakai apa? Pakai uang. Saya jarang sekali menerima zakat emas, kecuali ada seorang pengusaha di Banda Aceh ini. Nah, ini ada kisah inspiratif, ini saya ambil waktu sekitar 2 menit saya cerita. Dia itu orang kaya, bapaknya dulu, dia bayar zakat emas. Tahu nggak berapa dia simpan emas? 1 kilo. Zakatnya berapa? 2,5% dari 1 kilo dia bayar. 2,5% tahun ini, tahun depan. Nggak dia tambah-tambah emas tuh. Kebetulan dia pengusaha, nggak tambah emas, yang lain diputar. Emas ini nggak, disimpan di dalam safety box rumahnya kan. Pulang tameh, pulang peluk home lah, terserah kan. Dia bayar zakat 40 tahun. Berapa? 40 tahun. 2,5% kali 1 kilo. Berarti 40 tahun dia udah bayar. Berapa yang udah bayar? 1 kilo dia udah bayar. Kan 2,5 kali 40 kan 100. 1 kilo dia udah bayar zakatnya. Yang mau saya sampaikan bukan itu. Orang ini sudah meninggal, anaknya mengambil emas yang 1 kilo tadi, dibawa ke timbangan digital. Iseng-iseng dia bawa. Siapa tahu ini bukan 1 kilo. Karena dulu ditimbang dengan timbangan tepung. Timbangan kue dia bilang. Ya kan? Ternyata Ustaz, setelah saya timbang dengan timbangan digital, keluar angka 2 kilo. Bayangkan 2 kilo. Berapa lebih? Berapa dia tidak bayar zakat? 2,5% dari 1 kilo. Ya enggak? Berapa tahun dia enggak bayar? 40 tahun. Anda kali sekarang 2,5% kali 40 kali 1 kilo. Berapa keluarnya? 1 kilo. Dapat enggak nih? Matematikanya Anda merah dulu enggak? 1 kilo lagi dia tidak bayar, ya enggak? Jadi karena 1 kilo dia tidak bayar, kan harus bayar 2,5%. Berapa lama dia nggak bayar? 40 tahun kali 40. Berapa besar zakatnya? 2,5% kali 40 kali 1 kilo. Keluarnya 100. 1 kilo keluarnya. Dia bayar nggak? Kira-kira dia bayar nggak orang ini? 2 tahun setelah itu baru dia bayar. Setelah konsultasi dengan saya kasih waktu di Masjid Tungkuk. Waktu wawancara, Ustadz, saya harus meyakinkan abang saya dan adik-adik saya. Kalau saya sudah yakin, saya takut sekali orang tua saya yang sudah meninggal berdosa. Jadi musyawarah dengan keluarga, itulah keluarga. Kalau bapak ibu punya keluarga sampai 7 orang di rumah, 7 boleh 7 macam pikiran. Ini orang tidak setuju lah. Mana ada? Maka kembali kepada pendapat seperti tadi. Andai zakat profesi memang sudah tidak. Untung zakat emas. Zakat emas kemanapun dia lari tetap diwajibkan. Ya kan begitu. Cuma masalahnya kasusnya beda. Kalau kita lihat fatwa-fatwa seperti dari Muhammad Saleh Utsaimin umpamanya, itu wajib dirapel. Dan saya jawab itu perspektif itulah, dan perspektif ulama-ulama lain. Apabila zakat yang tidak dibayar itu sudah lama, dan itu sebenarnya adalah yang wajib dibayar, maka wajib dirapel. Wajib bapak rapel selama 40 tahun kali 2,5 kali 1 kilo sama dengan 1 kilo juga. Oke, ketika diyakinkan abangnya tidak yakin dia. Setelah itu kan saya tidak lagi di Baitul Mal itu 2018 konsultasinya, 2019 saya tidak. 2020 saya balik lagi ke Baitul Mal sebentar. Jadi bapak ini datang lagi. Datang pas saya layani di kantor. Kalau begitu bawa aja abang ke sini, saya bilang. Kita musyawarah di sinilah, bawa adik ke sini. Jadi duduk di kamar kepala Baitul Mal. Saya tidak memaksa bapak ini. Bapak tanya kepada siapapun lah yang lain, jangan tanya saya lah. Kalau saya suruh bayar. Tapi bapak carilah second opinion. Atau lebih daripada second opinion, tanya pendapat orang lain. Ternyata dia tanya juga. Tapi akhirnya bapak ini balik lagi ke Baitul Mal. Ustaz, saya akan bayar. Dia bawalah emas. Seumur-umur saya belum pernah saya lihat emas batangan. Karena saya memang nggak beli batangan kan. Atau emas dalam bentuk, ya,
Ada yang bentuk begini tipis, ada yang bentuk, untuk ibu-ibu sering sekali lihat kan, ya ada yang sebesar ini. Jadi 1 kilo dia harus bayar zakat dan dia bayar ke Baitul Mal. Sebahagiannya diambil, dibayar, dikelola sendiri. Ya, ingin saya sampaikan, zakat itu tetap harus dibayar walaupun sudah berlalu waktunya. Ya, itu tentang masalah orang yang membayar dengan emas. Jadi ceritanya ada yang bayar dengan emas kan, tapi umumnya bayarnya pakai uang, dikonversi dengan uang. Saya pernah duduk ikut kajian di sebuah pesantren kita di sini. Ada seorang tengku di situ berpendapat kalau kita punya emasnya harus dipotong. Jadi bawa ke tukang emas lah, suruh potong. Itu dibayar dalam bentuk naturalnya. Nah, kalau begitu dia berarti memahaminya secara tekstual sekali. Jadi susah untuk menerima kontekstual, kan seperti itu. Jadi untuk konversi ya kita punya dasar hukum. Yang mau tidak konversi welcome, tidak ada masalah. Tapi mak-mak itu mana mau dia merusak. Emas dia udah pakai paun yang sangat bagus bentuknya, kalung yang sudah sangat cantik, dia mau bayar 2,5%, mau nggak potong? Dia pasti akan membayarnya dengan uang dan dia akan mengkonversi. Baik. Kemudian terkait dengan masalah potensi zakat di Aceh. Kalau tadi bolehkah dijadikan sebagai patokan bayar zakat? Boleh. Pada saat bayar. Maka mudah ketika sendiri lihat harga emas hari ini. Kalau bayar melalui Baitul Mal, patokan Baitul Mal surat keputusan Dewan Pengawas Syariah. Dan itu tidak diupdate dia kecuali sudah naik di atas 10% atau sudah turun di bawah 10%. Jadi angka toleransinya dalam 10%. Ya, kalau bayar sendiri tengok cek harga hari ini, ya. Jadi bisa dijadikan sebagai patokan. Kemudian potensi zakat di Aceh. Nah, potensi zakat di Aceh itu sudah diteliti. Pada waktu saya dulu tahun 2014 bekerja sama dengan Lemlit UIN Naraniri, potensi zakat di Aceh itu 1,4 triliun seluruh Aceh. Potensi itu, potensi. Ya, namanya potensi. Mimpi lah. Ada di sana, ada di sana, ada di sana. Realisasi, itu yang belum. Potensi nasional mau tahu nggak? 217 triliun. Potensi mau tahu Pak? Potensinya cuma realisasi sekitar 7 triliun. Jadi dari potensi yang sangat besar, kemampuan merealisasi sangat rendah. Kemampuan realisasi di Aceh sekitar 300 miliar per tahun seluruh Aceh. Itu sudah sangat besar. Dan itu didominasi oleh zakat gaji bunuh. Wayahana zakat gaji bunuh ngan Baitul Mal payah bubar. Mana zakat lain? Zakat emas itu disebut dalam fikih sebagai harta batin. Harta batin lebih banyak dikelola sendiri oleh muzaki. Ya, kalau muzakinya tahu cara kelola. Kalau tidak, kaki Ibnu Jakrong. Ibnu Jakrong ya bagi you. Kan banyak yang beli kain sarung. Muncul pertanyaan selalu dalam kajian zakat. Ustaz, bagaimana kalau kita beli kain sarung? Pokoknya udah dibeli, udah berapa tahun dibagi. Emang fakir miskin dimakan kain sarung? Ya kan? Sebenarnya kan yang inti-inti saja. Jadi ketika dia tidak tahu kelola lah. Ya, baik. Jadi potensinya sebesar itu. Realisasi masih kita anggap rendah berbanding potensi. Tapi berbanding dengan provinsi lain, Aceh itu the best. Pernah mendapat juara di tingkat nasional, juara 1 dari aspek pengumpulan. Dari manajemen pengumpulan. Kita kan udah dapat award itu sampai 6 kali nasional. Pernah dapat manajemen pengolahan, pernah dapat dari aspek pengumpulan. Dan membuat daerah lain iri seluruh Indonesia. Ya kan? Kenapa? Karena zakat di Aceh ini disupport oleh pemerintah, diberikan uang operasional kepada lembaga pengelola Baitul Mal hal ini. Maka ketika Baitul Mal punya mobil, puluhan mobil di Baitul Mal itu untuk Baitul Mal dikasih pemerintah, uang operasional, gaji kepala Baitul Malnya, gaji karyawan Baitul Malnya diadakan oleh kanun dibentuk sekretariat sebagai supporting system di dalamnya untuk menunjang pejabat eselonering, membuat orang lain kecewa. Di luar kami kenapa nggak bisa nih? Mana bisa, Anda nggak ada UPA. Kita kan punya UPA kan, leg spesialis.
Jadi seperti itu. Jadi kalau apa namanya orang-orang fakir, orang-orang miskin dengan menggunakan parameter fikih ngukurnya, ya itu kita lihat pada rumus yang umum, oke? Jadi untuk mengukur seorang fakir adalah orang yang hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya di bawah 50% dari kebutuhannya, itu fakir. Seorang miskin adalah orang yang hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya di atas 50, di bawah 100, itu miskin. Berarti masih banyak di perada. Kalau begitu, utamakan mereka. Maka disebut dengan kelompok aham itu dua, kelompok prioritas, yaitu fakir dan miskin. Maka ketika dibagi di Aceh ini, miskin sampai 60% dari total penyaluran, atau 70% dari total penyaluran. Maka tidak boleh menyamakan. Hanya Imam Syafi'i yang menyamakan. Bagi tumpuk. Tapi harus dikaji dulu kenapa Imam Syafi'i menyamakan per tumpuk 12,5%, 1/8. Mungkin karena keadaan pada waktu itu sama kondisinya. Mu'allah juga ramai, Gharimin juga ramai, Ibnu Sabil Fisabilillah juga ramai kan? Jumhur tidak begitu. Jumhur berikan dia sesuai dengan kebutuhan. Maka mungkin fakir itu keluar angkanya 40%, mungkin miskin keluar angkanya 20%. Mungkin amil 1%, mu'alaf 0,5%. Hai Hanaurul, coba kalau kita bagi rata, yang kaya siapa? Mu'alaf dan amil. Jadi seperti itu. Baik, saudara sekalian, dari Tengku Samsudin, bagaimana kontribusi Baitul Mal? Nah, itulah kontribusi tadi kan. Kontribusi Baitul Mal sekarang, ya kalau kita sampaikan apa yang dicapai hari ini, menurut saya sudah lebih baik dari sebelumnya. Kalau kita mau yang lebih ideal, ya kita butuh waktu. Ya kita sebutlah pasca tsunami sekarang itu kan luar biasa. Sebelumnya mana ada nih? Nggak ada. Mana ada cerita miliaran-miliaran itu, ratusan miliar di rekening itu, nggak ada. Mana ada cerita ribuan rumah dibangun oleh Baitul Mal? Nggak ada. Jadi bagaimana kontribusinya? Alhamdulillah ada kan? Apa mau dibubarkan? Gara-gara zakat gaji yang dipungut? Ya silakan. Saya tidak setuju dengan zakat gaji. Ya sudah, nggak setuju saja. Nggak usah dakwahkan. Itu fihi aqwal. Kata Ustaz Dr. Nur Khalis, fihi aqwal. You pilih mana? Silakan pilih. Jangan ganggu orang. Dia setuju dengan itu, dia udah nggak komplain. Dia berprinsip, ya Allah, saya sudah bayar. Silakan engkau catat, mau catat sebagai zakatku atau sebagai sedekahku, itu urusanmu. Yang penting bayar. Coba kalau nggak bayar, nggak yakin dengan zakat, ternyata zakat bagaimana? Coba. Ya kan seperti itu. Nah, jadi perlu dimotivasi juga ya kepada masyarakat kita. Jadi menurut saya kontribusi sudah baiklah berbanding dengan masa dulu. Tapi kalau mau banding dengan Umar bin Abdul Aziz, mana bisa? Kecuali orang dulu yang bilang muallim itu di Penayung apa? Di lam dingin tuh. Inilah Umar bin Khattab hari ini, dia bilang kan. Nah, jadi kalau kita mau sebut seperti itu, saya rasa tidak yakin kita. Tidak mungkin ya sama dengan apa yang pernah dicapai atau diperoleh oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tetapi yang ingin kita sampaikan, sudah ada kebaikan, sudah ada perubahan lah. Yang perlu dilakukan sekarang adalah menggenjot strategi fundraising, pengumpulan sebanyak-banyaknya, dan juga merealisasikan dalam dalam parti besar, mencari sebuah formulasi seperti apa sih menyalurkan tanpa melanggar aturan dan juga cepat. Jangan banyak kali uang nganggur di rekening hanya gara-gara aturan. Dan ini terjadilah. Saya kira pelan-pelan harus diselesaikan ini. Walaupun zakat masuk PAD, jadi harus ada aturan yang elastis, harus ada aturan yang yang tidak terlalu kaku agar zakat ini bisa disalurkan dalam jumlah yang besar. Dan sebagai informasi, kalau ini jadi turun RPP rancangan peraturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang pajak, kan pasal 192 UPA, zakat yang dibayar di Aceh menjadi faktor pengurang pajak. Jadi kalau pajak kita 15%, dengan menunjukkan slip penyaluran bisa 12,5%, dan nanti pemotongannya melalui sistem seperti sistem yang ada pada pajak. Nah, inilah sedang dipelajari oleh pusat. Ternyata kayaknya Baitul Mal nggak sanggup ini, karena uang yang akan masuk ke situ triliun nanti. Ketika ini
menjadi PP sebagai derivasi UPA, bahwa di Aceh zakat menjadi faktor pengurang pajak, itu masuk setiap tahun itu lebih dari 1 triliun. Sudah dekat sekali nih dengan masuknya nih, karena RPP-nya mau turun. Tapi kalau Baitul Mal tidak siap dengan kondisi Baitul Mal hari ini, dengan regulasi Baitul Mal hari ini, itu RPP-nya mungkin nggak jadi PP. Karena dananya akan tercurah dalam parti besar. Untuk 100 miliar aja susah kelola. Apa banyak kan? Dengan Baitul Mal hari ini, contoh Baitul Mal Kabupaten Kota loh. Aduh mudah wah ini, banyak kan? Nyo hanjit, J hanjit. SDM-nya ini direkam ya? Oh ya sudahlah. SDM-nya masih terbatas sekali, nggak apa-apa. SDM-nya masih terbatas, maksudnya. Untuk dikelola di kabupaten kota. Bagaimana kalau dananya masuk 100 miliar, terkejut-kejut lah kabupaten. Ya kan? Karena dana yang masuk adalah dana yang dikurangi dari pajak. Zakat sebagai faktor pengurang pajak. Kalau sekarang berlaku zakat sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak. Ini beda. Seluruh Indonesia berlaku undang-undang ini. Zakat sebagai faktor pengurang penghasilan. Penghasilan kena pajak, boleh kurang zakat. Tapi zakat tidak boleh mengurangi pajak. Nggak mau. Sri Mulyani nggak mau. Jakarta tidak mau. Hanya Aceh yang punya aturan ini. Dan sudah diperjuangkan dari pasca tsunami sampai hari ini. Belum lagi kelar. Dan insya Allah mungkin akan kelar lah. Kalau ini kelar, maka Baitul Mal akan menjadi sebuah lembaga keuangan yang sangat luar biasa. Siapa yang duduk di Baitul Mal? Harus orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Bagaimana regulasinya? Regulasinya harus mirip-mirip dengan regulasi pajak yang mengatur pengelolaannya by system, by manajemen yang bagus. Kalau tidak, pemerintah juga ragu. Kibantah juga takutnya itu kelola tak? Kan seperti itu. Logika pemerintah kan begitu. Maka sekarang sedang diturunkan tim untuk mempelajari. Maka BPK itu turun ke Baitul Mal kabupaten kota, dia lihat kujut-kujut orang BPK gimana kelola ini. Bagaimana kalau uang nanti masuk? Dan ini yang kita tidak pikirkan di awal. Ya. Jadi saya rasa ke depan akan lebih baik lah, walaupun masih punya butuh waktu yang lebih banyak lagi untuk memperbaiki lembaga pengelola ini. Saya rasa demikian ya, kita sampai di sini.